Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai BitGet. Lebih tepatnya mungkin kita akan membahas mengenai launchpad dari BitGet. Emang apa bedanya bang? Ya, launchpad kan banyak tuh, nyari semua exchanger punya launchpad. Nah, tapi launchpad dari BitGet ini spesial, ya spesial paket telur. Kenapa? Karena biasanya ya, nggak semua, tapi biasanya exchanger-exchanger lain, untuk kita bisa ikutan launchpad, kita itu harus punya utility token dari si exchanger tersebut ya. Kita punya utility tokennya, nanti ada masa snapshot, terus kita diberikan kesempatan untuk beli si aset tersebut dengan harga bottom. Nah, tetapi resikonya di mana? Resikonya seringkali utility token dari si exchange tersebut ya bergerak gitu ya. Kalau bergeraknya ke atas sih happy, tapi kalau bergeraknya ke bawah, nah seringkali itu bisa membuat kita boncos. Nah, yang unik dari BitGet di sini adalah untuk bisa mengikuti si launchpad-nya, kita tidak harus memegang semua utility token dari BitGet. Mereka menghitung keseluruhan dari aset kita. Ya, jadi menurut gua lebih gampang ya dan lebih fair juga ya. Jadi kita nggak harus dipaksa untuk membeli utility token dia. Dan yang keren apa? Bagi lu yang misalkan nih ya sudah ikutan launchpad-nya, ternyata tiket lu nggak menang gitu, lu nggak dapet si alokasi dari launchpad-nya. Lu masih bisa juga mendapatkan 10-100 BGB dari tiket yang sudah lu kumpulkan tersebut ya. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue ingin tekankan dulu pentingnya dari proof of reserve. Dan BitGet ini tentunya sudah mengimplementasikan proof of reserve. Jadi seperti yang kita tahu, setelah tragedi FTX ya, banyak exchanger yang mulai mengajukan ya untuk mengeluarkan proof of reserve. Di mana proof of reserve ini simpelnya adalah mereka membuktikan bahwa mereka itu menyimpan 100% dari aset pengguna ya, dan bahkan juga mulai sekarang tuh ada banyak yang menunjukkan juga mereka punya berapa besar cadangan dari aset para pengguna. This is good ya, supaya tragedi seperti FTX tidak terulangi lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini rasio cadangannya tuh luar biasa ya. Untuk BTC dia sudah 620% dan cadangan sudah mencukupi tentunya ya. Jadi aset pengguna BitGet ada 1316 BTC, tapi BTC yang dimiliki oleh BitGet ada 8000 something. Untuk USDT ya, dia penggunanya ini aduh sayangnya nggak ada titik berapa juta US lah di sini ya. Nah, kalau kita di sini si rasionya 182, dan untuk Ethereum dia aset pengguna 5400 tapi cadangan dompetnya sampai 11.000 something. This is good. Ya, ini tren yang bagus menurut gua. Dan yang unik di sini bukan cuma kita main percaya aja, tapi ini semua ya dilakukan secara on-chain ya. Jadi terbukti secara kriptografi dan pemeriksaannya ini dilakukan secara publik ya dengan dompet publik juga dan diaudit berulang kali untuk mengesahkan holding suatu exchange ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat lo yang pengen lihat lebih detailnya seperti apa sih proof of reserve dari BitGet, gua sangat sarankan buat lo lihat di sini ya. Ada di main page dia di sini, ada di sini proof of reserve. Lo tinggal klik saja, lo bisa verifikasi aset lo. Ya, jadi saat lo taruh aset di BitGet nggak deg-degan ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke bagian utamanya yaitu adalah launchpad dari Hello World. Oke, nah seperti yang kita bisa lihat di sini, Hello World ini adalah project yang akan di launchpad oleh BitGet. Ya, ini akan berlangsung sebenarnya sudah mulai sih. Masa registrasi itu sudah dari kemarin. Nanti bahasnya kita akan lebih detail di bawah ya. Jadi untuk si Hello ini sendiri masuknya ke satu metaverse project ya, di mana dia sudah banyak berkolaborasi dengan berbagai macam 3D artist community ya. Dan intinya mereka ingin menggabungkan lah interflow dari value dari real world sampai ke virtual. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini akan ada dua bagan, yaitu opt-in ticket dan juga winning tickets. Nah, semakin banyak opt-in tickets yang lo dapatkan, semakin besar juga kemungkinan lo mendapatkan winning tickets yang akan ditukarkan ke di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini total alokasinya 2,5 juta Hello. Total tiket yang akan dibagikan sebesar 10.000 dan setiap tiketnya itu 250 Hello. Satu Hello itu di harga sale price-nya di 0,02 USDT. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran sederhana dari si event launchpad dari BitGet. Sekilas cukup mirip seperti launchpad lain, tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah ada masa registrasi. Untuk detailnya seperti apa nanti gue bahas di belakang. Intinya di sini kita harus KYC dulu.
dan juga yang pasti ya mendaftarkan diri kita dulu lah untuk event si Launchpad di sini. Lalu yang kedua adalah masa akumulasi tiket. Nah, masa akumulasi tiket di sini juga terjadi masa snapshot. Di mana kalau snapshot biasanya untuk Launchpad lain itu cenderung hanya untuk satu utility token saja, di sini enggak. Mereka melihat keseluruhan dari aset kita. Jadi enggak hanya BGB token mereka saja, tapi berbagai macam aset-aset lain. Semakin besar, nanti akan semakin banyak juga tiket yang lo dapatkan. Nanti ada bagannya di belakang, gue jelaskan. Lalu yang ketiga ada tiket distribution. Nah, di sini ya sesuai dengan namanya akan dibagikan si tiket lo. Tiket yang menang maupun enggak ya, tergantung. Nah, setelah itu akan ada token exchange. Ini berlangsung pada tanggal 3 Maret ya. Dan ini akan dibagikannya itu pada jam 6 ya. Oh, sorry, ini tanggal 3 Maret sampai tanggal 5 di sini ya. Jadi mulai dari tanggal 3 Maret akan dibagikannya pada tanggal 5 bulan Maret jam 6, ya jam 6 sore. Setelah itu token distribution. Nah, kalian sudah nanti bisa jual si tokennya itu saat sudah masuk ke token distribution. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail bagaimana cara kerjanya dari Launchpad dari Bitget ya, karena sekali lagi menurut gua ini lebih mudah dan cenderung lebih resikonya lebih kecil ya, karena kita bisa pegang aset yang kita pengen gitu ya, nggak harus spesifik satu aset tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, si Hello ini sendiri adalah project metaverse seperti yang gue bilang tadi. Nah, di sini si Hello ini karakter modelsnya ini nggak static image ya, tapi bentuknya 3D dan basically kita bisa memiliki seperti kehidupan kedua lah di metaverse ini ya. Jadi mungkin mirip-mirip seperti konsepnya kayak ya metaverse in general sih ya. Nah, lalu selanjutnya kalau untuk tokenomics kita bisa lihat TGE-nya 3%, 1% untuk reserve fund dan 2% untuk airdrop. Ecosystem development 25%, ini divested selama 5 tahun dan setiap tahunnya hanya dikeluarkan 5% ya. Ini oke lah kalau seperti itu ya. Foundation ini di lock 3 bulan dan divested 10% per 3 bulan. Ini lumayan gede jujurnya ya. Lalu untuk team allocation, dia di lock selama 12 bulan dan divested selama 10% setiap 3 bulannya. Lalu yang terakhir ada untuk liquidity stakes, ini divested untuk period selama 48 bulan, dan setelah gamenya launch selama 2 bulan, maka 15% ini akan di-unlock untuk stake di ini, apa namanya, NFT dia nih kayaknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tokenomics-nya. Untuk detail dari launchpad-nya, kita bisa lihat di sini nama project-nya adalah Hello World dengan token dia Hello. Total supply dia 500 juta Hello dan untuk alokasi di launchpad Bitget itu 2,5 juta Hello. Ya, winning tickets-nya ada 10.000 dan setiap tiket yang menang ini akan mendapatkan 250 Hello ya. Nah, ini udah kayak yang kita bahas tadi lah kurang lebih ya. Satu Hello itu 0,02 USDT ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan sekarang kita masuk ke bagian launchpad timeline-nya. Jadi yang pertama, ini tuh ada masa registrasi sudah mulai dari tanggal 28 Februari kemarin ya. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 2 Maret ya. Jadi masih ada waktu buat lu yang belum registrasi. Caranya simple, complete KYC verification lalu hit register dalam urusan Launchpad ini ya. Dan di masa ini tidak ada snapshot ya. Untuk si masa registrasi ini hanya pure registrasi saja ya. Setelah sudah lewat kalian sudah otomatis nggak bisa ikutan Launchpad. Jadi pastikan buat lo yang tertarik registrasi dulu ya. Setelah itu ada masa snapshot. Nah, masa snapshot ini hanya 1 hari saja dari tanggal 2 Maret jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Ini ini sampai besoknya ya, berarti dikasih waktu 24 jam. UTC berarti harus ditambahin 7 jam. Berarti jam 4 kayaknya. Sebentar, jam berapa berarti ya? Ya, pokoknya lo hitung sendiri lah, plus 7 ya. Kan soalnya kita UTC plus 7 untuk si WIB itu ya. Nah, selanjutnya snapshot ini akan menginclude semua aset lo di spot maupun futures ya, including aset dari earn, launch pool, margin dan peer-to-peer account. Nah, di sini ya akan ada di display estimated ticket. Nah, estimated ticket ini akan menjadi ada di satu section dari aset lo ya. Keep in mind ini hanya estimated ya. Nanti yang benar-benar realnya adalah di sini opt-in-nya berapa gitu ya. Lalu selanjutnya sistem dari Bitget ini akan secara randomly mengambil snapshot dari masa 24 jam ini ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan opt-in tiket dan akan nanti keluar actual snapshot-nya ya. Nah, setelah itu akan keluar masa ticket allocation. Ini berlangsung pada tanggal 3 Maret ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu dia ini akan berlangsung ya kurang lebih ya seharian juga lah ya.
Nah, di sini tinggal kalian masuk ke bagian launchpad. Nah, kalian cek lu punya berapa winning tickets ya. Nah, semakin banyak winning tickets, maka semakin besar juga alokasi kalian dari si token Hello World ini ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana untuk partisipasi? Lagi-lagi ya, ini lebih gampang lah menurut gua. Yang pertama registrasi, ya seperti yang gua sudah katakan di depan. Yang kedua pada masa snapshot akan ada bagian seperti ini ya. Jadi apabila lo menghold aset ya, ini dengan USDT ekuivalen, nggak harus USDT tapi bisa berbagai macam aset lain. Dari 50 sampai 301 USDT, lo akan mendapatkan satu tiket. Kalau lo hold dari 301 sampai 1001 USDT, lo akan mendapatkan 2 tiket. Kalau lo hold 1001 sampai 3001 USDT, lo akan mendapatkan 5 tiket. Dan seterusnya. Yang paling banyak itu adalah kalau lo hold lebih dari 10.000 USDT, lo akan mendapatkan 15 tiket. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Jadi, ya bisa gue bilang lebih simple ya dan lebih ya resiko lo mungkin lebih dikit lah ya atau lebih ke inilah lebih keukur karena lo bisa megang berbagai macam aset ya. Dan selanjutnya setelah itu adalah masa snapshot ya. Setelah snapshot lebih tepatnya. Nanti akan ada ticket allocation di mana ini akan dibagikan pada 12 PM UTC berarti harus tambahin 7 jam ya. Berarti jam 7 malam ya, di mana di sini sistem mereka akan mengkalkulasikan dan mendistribusikan total semua tiket yang sudah di-acquire saat masa ngehold ya. Nah, setelah itu ada token exchange di mana di sini apa lu memegang holding tiket, winning tiket ya, lu akan bisa mengexchange your BGB untuk equal value ya, equal value of hello begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi ini untuk dapat tiketnya lu bisa pakai aset apapun ya. Nah, tapi untuk nanti di exchange-nya itu dalam bentuk BGB ya. Otomatis tetap masih pakai utility token dia, tapi lo nggak wajib harus pegang semua BGB ya. Itu lebih fleksibel ya. Lalu selanjutnya juga di sini, andaikan lu sudah punya tiket nih, tapi tiketnya nggak menang ya, nggak apa-apa. Di sini kerennya apa ya? Kalau lu nggak menang pun, lu masih eligible untuk mendapatkan random airdrop dari 10 sampai 100 BGB ya. Dan ingat, akan selalu ada next time. Jadi ini launchpad-nya plus ya, ekstra pakai telur. Karena kalau sampai lu nggak dapet pun tiketnya, atau kasarnya gini lah, tiket lu nggak menang pun, lu masih bisa mendapatkan airdrop dari 10 sampai 100 BGB ya. Dan semua reward ini akan didistribusikan 3 hari setelah launchpad resultnya dirilis ya. Nah, setelah itu ada token distribution dan trading. Di mana di sini simpelnya adalah lu akan dibagikan ke trading account lu lah di sini ya. Nah, setelah itu tinggal tunggu si pairnya keluar. Setelah pairnya keluar, monggo bisa lu jual boleh, lu hold boleh ya. Tapi dalam masa-masa yang masih sedikit bearish seperti ini, gue sih sarankan ya dijual semua boleh lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi gue tekankan di sini ya, perbedaan yang paling signifikannya adalah lu andaikan tiket lu nggak menang pun, lu masih bisa mendapatkan random airdrop dari 10 sampai 100 BGB. Dan yang unik lagi di sini adalah untuk pendapatan tiket ini lu nggak harus memegang semua dalam bentuk BGB ya. Di sini kalau lu pegang winning ticket, kalau dapat winning ticket, baru lu bisa exchange BGB lu untuk equal value dari Hello ya. Jadi menurut gue lebih fair ya, dan secara resiko cenderung lebih kecil. Lu nggak harus megang BGB-nya banyak banget, nggak harus ya. Lu masih bisa fokusnya di aset-aset yang mungkin secara market cap besar seperti BTC, Ethereum dan lain-lain. BGB-nya lu beli aja untuk lu tukar saja kalau dapat si winning tickets ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan buat lo yang mau ikut silahkan baca dulu terms and condition. Kalau semua sudah cocok, silahkan tinggal register, dan buat lo yang belum punya akun di BitGet bisa coba cek link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang pengen research nih misalkan, lo mau menimbang-nimbang nih, ini mendingan gua hold atau enggak ya. Lo boleh lihat juga di sini hellonft.art, di mana ini adalah official website dari si Hello itu sendiri ya. Tapi kalau gua pribadi sih dalam kondisi seperti ini lebih mendingan ya TP lebih gedean lah, TP lebih gedean. Jangan terlalu banyak di hold. Kalau dalam posisi bull run mungkin boleh di hold lebih gede ya. For now bull runnya masih still in infancy lah, masih kecil banget ya. Jadi lebih aman, lebih tidak beresiko kalau kita cenderung jual aja semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari launchpad dari BitGet. Dan sekali lagi ya, penekanan dari BitGet ini adalah dia salah satu exchanger yang sudah memiliki proof of reserve, which is really good. Artinya apa? Lo bisa tidur dengan tenang karena secara on chain sudah terbukti bahwa mereka sudah
memiliki cadangan yang cukup untuk kesannya kalau sampai semua orang mau tarik dana pun bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Launchpad dari BitGet. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di BitGet, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trading di BitGet. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.